masuk ke kitab Siyami, kitab yang terkait dengan pelaksanaan ibadah puasa bulan Ramadan saja. Di sini saja barangkali. Di dalam kitab Subul Salam ini, yang menjelaskan atau yang mensyarah kitab Bulughul Maram, dijelaskan asyamu, puasa itu lugotan secara bahasa, al-imsaku adalah imsak. Imsak itu artinya menahan diri. Arti bahasa itu yang menahan saja itu. Maksud puasa itu menahan. Ya seperti kita punya jadwal kan jadwal imsak. Nah itu artinya jadwal memulai menahan untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang membatalkan puasa. Kemudian secara syara, tapi syar'i imsakun makhsusun bahwa al-imsaku anil akli wa syurbi wal jima'i wa ghairiha. Kalau pengertian secara syara, puasa itu asyam itu adalah imsakun makhsusun, menahan diri secara khusus. Nanti menahan diri juga kan kita sebut istilah sabar. Sabar juga menahan diri. Tapi beda pengertiannya di sini dengan imsak. Itu adalah menahan diri makhsusun yang tertentu, yaitu menahan diri dari anil akli, dari makan, wasyurbi, dan dari minum, wal jima'i, dan jima, bersetubuh, wagoiriha, dan di luar itu semua, menahan diri. Mimma waroda bi asyar'u bin nahari ala wajhi masyru', berdasarkan syara, berdasarkan ketentuan yang telah Allah tentukan di dalam aturan ibadah puasa. Nah, itu pengertian siam. Kan kita ada dua kata dasar itu, siam sama saum. Nah, kalau saum nanti pengertiannya itu al-imsaku anil lagwi warrafasi wa ghairihima minal kalamil muharramil wal makruhi liwurudil ahadisi bin nahyi anha bisawmi ziyadatan ala ghairi. Yaitu menahan diri dari lago. Lago itu perbuatan yang sebetulnya boleh-boleh saja, perbuatan yang mubah, tetapi kurang bermakna, tidak ada nilai tambahnya. Ya seperti apa kira-kira? Ya seperti nongkrong di pinggir jalan, di jalan suci misalnya, kan tidak masalah, boleh-boleh saja. Tetapi bagi orang yang berpuasa, itu kurang kerjaan, gitu kan? Ngapain tuh? Jadi itu perbuatan lago. Nah, yang dimaksud puasa saum gitu kan, itu juga menahan diri dari lago, warropas dan dari ropas. Ropas itu jorang gitu kan, kata-kata yang di dalamnya mengandung pornografi atau ucapan-ucapan porno, ya itu jorang, itu mungkin bahasa Sundana lebih pas. Berkata-kata yang tidak ya jorang gitu kan ya, tidak ngepas. Minal kalami, dari ucapan al-muharrami yang diharamkan dan yang dimakruhkan. Karena memang ada larangan dari hadis seperti itu. Jadi puasa itu mencakup menahan diri dari hal-hal yang sifatnya fisik, makan, minum, dan jima, dan juga yang bersifat non-fisik, yaitu mental, menahan diri dari hal-hal yang tidak baik, ucapan-ucapan yang tidak bagus, atau perbuatan-perbuatan yang sebetulnya tidak apa-apa, hanya tidak ada nilai tambahnya bagi seorang yang sedang berpuasa. Kecuali kalau ada keperluan, nongkrong di pinggir jalan itu mau menghitung jumlah mobil gitu, yang lewat setelah asar sampai maghrib ada berapa. Nah, ada keperluan untuk penelitian misalnya, itu lain persoalan. Kalau hanya tamuh laku, nah itu yang dimaksud lago. Kemudian di hadis-hadis dinyatakan begini. An Abi Hurairah, diterima hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, berkata Abu Hurairah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu, janganlah kalian semua mendahului Ramadan, ibadah bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan, bisaumi yaumin, dengan saum sehari sebelumnya, wala yauma ini, dan juga tidak boleh puasa 2 hari sebelumnya.
illa rajulun, kecuali seseorang, karena ada itu seseorang tadi yasumu, biasa puasa, sauman, dengan puasa rutin gitu, sunnah, al yasumhu, maka tidak apa-apa puasa sehari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan. Hadis riwayat muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, artinya ini hadis sahih. Nah, ini hadis ini menyatakan begini, jangan coba-coba mendahului puasa bulan Ramadan sebelum waktunya dinyatakan itulah hari puasa. Kalau kita tidak biasa melakukan puasa sunnah. Misalnya di sini kan ada perkiraan puasa bulan Ramadan tahun ini, Muhammadiyah menyatakan tanggal 2 April. Tetapi ada kemungkinan juga tanggal 3 April, hari Sabtu dan hari Ahad, itu ada 2 kemungkinan. Nah, nanti kita untuk jaga-jaga sejak hari Kamis atau sejak hari Jumat puasa itu tidak boleh. Haram. Termasuk yamus syak istilahnya. Hari yang meragukan. Jadi ya tunggu saja nanti sampai ada ketentuan. Nah, untuk kita kali ini nanti ada sidang isbat hari Jumat tanggal 1 April itu. Jadi tunggu saja bagaimana pengumuman pemerintah. Nah, kalau Muhammadiyah menyatakan tanggal 2 itu berdasarkan hitungan, hisab. Jadi jauh-jauh hari juga sudah tahu bahwa bulan Ramadan itu jatuh tanggal 2 April. Tetapi keputusan dari pemerintah itu nanti adalah pada tanggal 1 April ada sidang isbatnya. Saya kira kita tunggu saja pengumuman. Apa sebab? Nah, nanti ada penjelasan di bawah. Penjelasannya itu. Nah, kemudian di sini dalam hadis marfu dari Abi Hurairah juga, Rasulullah menyatakan begini. La taqulu ja'a Ramadan. Janganlah kalian semua berkata, ja'atlah datang Ramadanu Ramadan. Fa inna Ramadana, kan sesungguhnya nama Ramadan itu, ismun adalah nama, min asma'illahi, dari sejumlah nama-nama Allah, walakin qulu, tetapi kalian ucapkan, ja'atlah datang, syahru Ramadana, bulan Ramadan. Ini hadis, walaupun ini hadis doif katanya. Dikatakan ini hadisnya hadis dhaif. Tetapi ini bukan hadis hukum. Bukan untuk melakukan keputusan-keputusan. Tetapi ini adalah keutamaan saja. Artinya tidak apa-apa diamalkan juga. Di sini, dalam hadis ini disebutkan, janganlah menyebut bulan Ramadan itu hanya dengan Ramadan saja. Karena Ramadan itu nama Allah. Kan Allah itu memiliki Asmaul Husna. Nama-nama yang baik, yang 99 kita kenal. Nah, jangan sekali-kali seperti menyebut Ar-Rahman, Rahman saja gitu kan, atau Ar-Rahim, Rahim saja. Termasuk di sini Ramadan juga salah satu dari nama Allah. Nanti diartikan secara bahasa itu Ramadan. Romido, dari Romido itu panas. Bulan Ramadan itu panas karena merupakan bulan untuk memanaskan tubuh, suhu kita, mentalitas kita, guna membakar dosa-dosa gitu. Kira-kira ada yang menerjemahkan ke sana. Yang sangat panas Ramadan. Sama dengan Rohman ini, Romdon gitu kan. Rohman itu satu cetakan, satu bentuk kata. Sehingga baiknya kalau mau mengucapkan Ramadan itu pakai bulan Ramadan. Jadi syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ini terutama nanti bagi para penceramah nih, apakah tarawih ataupun ceramah subuh. Begitu petunjuk dari Rasul. Ramadan, walaupun ini hadis dhaif. Tapi lebih baik daripada kata-kata yang bukan bersumber dari hadis. Ucapkanlah syahrul Ramadan, artinya dalam bahasa kita bulan Ramadan atau sasih Ramadan. Itu yang lebih sopan di hadapan Allah. Sama seperti kita memberi nama kepada orang dengan Asmaul Husna tanpa pakai Abdul, itu tidak sopan juga itu. Seperti Muhaimin. Al-Muhaimin itu kan nama Allah. Tidak boleh langsung Cak Muhaimin. Tidak sopan. Harusnya Abdul Muhaimin. Atau Ar-Razak. Harusnya Abdul Razak. Al-Fattah. Itu kita banyak melanggar.
Itu tidak etis, tidak sopan. Karena berdasarkan hadis ini juga begitu. Jangankan nama-nama Allah yang tertera di dalam Al-Quran, nama bulan Ramadan juga begitu. Termasuk mengucapkannya itu, sekarang itu jadi ejaan itu Ramadan. Gitu kan. Ramadan, pakai D, D saja itu. Itu jadi artinya berbeda sebetulnya. Romad, Romad itu artinya sakit mata. Masa bulan sakit mata. Atau Romad yang lain itu artinya bisa debu. Jadi hati-hatilah kita mengapa tidak mau patuh terhadap ucapan itu, terhadap ucapan bahasa-bahasa Eropa saja, itu bahasa Inggris, itu antara tulisan dan bacaan itu suka beda. Tapi kita patuh kan ya, mengucapkan one kan ditulisnya, tapi kita baca one. Itu membohongi diri sendiri sebetulnya itu. Bahasa-bahasa itu melatih kehipokritan gitu. Antara tulisan dan baca itu beda kan. Bahasa-bahasa Inggris contohnya atau bahasa yang lainnya. Nah, dalam bahasa Arab ini sebetulnya betul tidak beda antara tulisan dan dengan bacaan Ramadan. Cuma kita suka ikut-ikutan orang-orang Barat gitu. Ramadan gitu. Ya bolehlah ditulisnya begitu, tapi maksudnya gitu. Ramadan. DL doh itu Pak, bukan da biasa. Karena beda itu. Tadi kalau pakai D biasa itu artinya sakit mata atau debu. Gitu. Tentu beda. Mohon ini hal kecil, tapi kadang-kadang ya memang suka disepelekan oleh kita. Tapi kalau yang tahu, yang ahli majelis ilmi mesti tahu lah. Jangan menyepelekan ini, karena itu juga nama Allah katanya. Al-hadisu, hadis di atas itu dalilun, merupakan dalil ala tahrimi shaumi yaumin aw yaumaini qabla ramadhana. Hadis di atas memberikan petunjuk perihal keharaman puasa sehari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan. Jadi kita tunggu saja nanti dari pengumuman, tapi yang jelas jangan puasa hari Jumat atau Kamisnya. Bagi yang tidak biasa puasa sunnah. Tapi kalau yang biasa puasa sunnah Senin Kamis misalnya, silahkan tidak apa-apa. Besok Senin puasa juga tidak apa. Nanti Kamisnya juga puasa tidak apa-apa. Karena sudah terbiasa suka puasa sunnah. Bagi yang tidak terbiasa untuk curi start, itu tidak boleh. Itu ketentuan agama itu jelas. Jadi jangan overdosis dalam beribadah juga. Itu biasa sajalah. Sesuai ketentuan, sesuai aturan. Kalau mendahului itu tidak boleh. Nah, kalaupun mau berlatih puasa sebelum bulan Ramadan, memang dibolehkan, disyariatkan selama bulan Sya'ban atau ruwah ini. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30 kalau mau, itu yang biasa Rasulullah lakukan. Tapi kalau tidak biasa, ya sudah nanti tunggu bulan Ramadan saja. Nah, di sini karihu para ulama memakruhkan. Tadi kalau di atas haram kan, hadis itu haram. Ayat ajalar rojulu asyama qabla duhuli ramadhana lima anna ramadhana intaha. Nah, para ulama nanti akhirnya memakruhkan, tidak menyatakan haram, walaupun di atas menyatakan haram. Artinya ada perbedaan pendapat. Ayat ajala untuk menakjilkan, menyegerakan, takjil. Seseorang puasa sebelum bulan Ramadan sehari atau 2 hari. Sudah tunggu saja. Di sini dijelaskan wa innama naha an taqaddumi ramadhana li anna syari'a qad allaqad dukhula fi shaumi ramadhana bi ru'yati hilalihi. Nah, Allah atau syari' di sini mengharamkan puasa mendahului dengan cara sendiri karena memulai puasa itu dikaitkan dengan masuk bulan Ramadan itu dengan biru yati hilalihi, harus melihat hilal. Ru'yatul hilal. Nah, ini mengapa kita nanti memulai bulan Ramadan sebaiknya ikuti petunjuk Nabi di sini. Harus dengan ru'yatul hilal. Ru'yah itu artinya melihat. Melihat hilal itu adalah awal bulan, bulan sabit hilal. Itu yang harus dilihat. Nah, nanti pada tanggal 1 April hari Jumat itu
Di seluruh wilayah Indonesia, Kementerian Agama menugaskan beberapa atau banyak petugas untuk melihat hilal tanggal 1 bulan Ramadan. Itu ada keterangan dari Muhammadiyah juga bahwa tinggi bulan pada hari Jumat itu mohon innalillahi wa inna. Kita lanjut dulu. Itu dari keterangan surat edaran dari Muhammadiyah sudah dijelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 1 itu ketinggian bulan itu adalah 2 derajat lebih. Nah, sebetulnya kalau ketinggian bulan 2 derajat lebih itu ada kemungkinan bisa diru'yah juga, bisa dilihat gitu, Pak. Baik mata telanjang kalau itu tidak cuaca dalam keadaan terang atau pakai teleskop gitu. Bisa dilihat. Mudah-mudahan saya bisa dilihat oleh para petugas yang disebar di seluruh wilayah Indonesia. Kalau pada hari itu bisa terlihat, maka puasa kita mulai serempak tanggal 2 April atau hari Sabtu. Tapi kalau tidak bisa dilihat, ya pasti keputusan dari sidang isbat itu akan sesuai petunjuk Nabi, Fa'akmilu iddata salasina, menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Artinya memulai puasa bulan Ramadan tahun ini pada hari Ahad tanggal 3 April. Ya, kita berharap saja karena ketinggian bulan sudah di atas 2 derajat itu bisa dilihat juga sehingga bisa serempak kita memulai bulan Ramadan. Karena di sini nanti ada di bawah ada hadis dari petunjuk Nabi, biru'yatil hilal, harus dengan melihat hilal, bulan sabit hilal. Harus dilihat. Apakah hisab termasuk ru'yah? Ya jelas bukan itu. Walaupun ro'a, kata-kata ro'a itu ru'yah itu bisa diartikan melihat dengan pengetahuan, bisa diartikan melihat dengan pemahaman tanpa melihat secara fisik. Kan dari ru'yah itu ya jadi bahasa kita ru'yah, ro'yu itu adalah nanti jadi bahasa rasio. Rasio itu adalah pikiran. Jadi bisa melihat dengan pikiran juga. Sehingga nanti diartikan, ya itulah dalil untuk hisab. Tetapi praktek pada zaman Nabi itu dengan melihat fisik langsung. Fisik hilalnya itu. Itu contoh yang sudah jelas pasti. Kemudian kita lihat ini hadisnya banyak, tetapi kita lewati yang kira-kira ada kaitan dengan kita saja. Hadis ketiga disebutkan begini. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, wala berkata Ibnu Umar, sami itu telah mendengar saya Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda Rasulullah ini hadis sahih, idza ra'aitumuhu, apabila kamu sekalian melihat hilal, fasumu, maka puasalah kalian. Wa idza ra'aitumuhu, dan apabila kalian semua melihat hilal, fa'tiru, maka beridul fitrilah kalian semua. Fa in ghumma, maka apabila mendung, cuaca mendung itu alaikum terhadap kalian, faqdurulah, maka kira-kiralah. Artinya sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Di hadis Muslim, fa in ugmi alaikum faqduru lahu salasina. Kalau terjadi cuaca mendung, maka sempurnakan saja bulan Sya'ban itu 30 hari. Jadi ini sangat jelas nih petunjuk dari Nabi. Puasa itu diawali dengan melihat hilal. Ra'aitumuhu, apabila kalian semua melihat hilal. Nah, dalam hal ini dari Kementerian Agama yang di dalamnya ada ormas-ormas NU, ada Persis, ada Al-Wasliyah, ada Perti, ada banyak lagi ormas yang lain, hampir semua ormas itu menggunakan ru'yatul hilal, kecuali Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah itu pakai hisab, pakai perhitungan. Nah, kalau yang dilakukan oleh Kemenak dan ormas-ormas tadi itu persis mengikuti tekstual petunjuk Nabi. Dan ini lebih meyakinkan bagi kita, karena petunjuk Nabi begitu.
Sama seperti waktu subuh itu harus kelihatan fajar sodik. Itu juga adalah memang di sini ada beda loh. Yang penting kita ngikuti Nabi itu, bukan siapa Muhammadiyah atau Kemenag, bukan itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Kemenag dalam hal memulai puasa ini betul-betul melihat hilal itu, yakin sesuai persis tekstual petunjuk Nabi. Itu yang kita ikuti, bukan soal Kemenag Muhammadiyah atau ormas-ormasnya, tetapi itulah petunjuk Nabi dan diteliti oleh beberapa ormas atau oleh pemerintah kita. Nah, sesuai dengan petunjuk Nabi itulah kita ikuti. Jadi bukan mengikuti Kemenag atau apa, tapi ikuti Nabi sebetulnya. Nah, untuk hal ini, marilah kita nanti tunggu hari Jumat. Mudah-mudahan terlihat. Kalau hari Jumat terlihat, maka besoknya kita memulai bulan Ramadan. Tapi kalau tidak terlihat, nah mesti itu jadi mulainya hari Ahad, tanggal 3. Faktiru, begitu juga untuk Idul Fitri itu berdasarkan hilal. Tapi berdasarkan perhitungan, nampaknya Idul Fitri kita seragam. Hanya memulai bulan Ramadan aja yang berbeda. Ini penjelasan dari Subul Salam. Wujubu siyami syahri Ramadana idza sabatat ru'yatu hilalin. Kewajiban bulan Ramadan itu apabila jelas terlihat hilal. Jadi bukan perhitungan. Ru'yah itu penglihatan langsung di sini. Wajibul fitri idza sabatat ru'yatu hilali syawalin. Dan kewajiban Idul Fitri juga itu apabila sudah terlihat hilal bulan Syawal. Jadi harus berdasarkan ru'yatul hilal. Dan itu nanti insya Allah dilihat pada hari Jumat. Loncat ini agak jauh. Kemudian di hadis berikutnya, Wan Ibnu Umar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, wala berkata Ibnu Umar, taru an-nasu telah pada melihat siapa an-nasu orang-orang al-hilala awal bulan sabit. Akhbartu maka aku pun mengabarkan an-nabiy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anni bahwa sungguhnya aku itu ra'aitu telah melihat itu hilal. Pasoma maka Nabi puasa, memulai puasa. Wa amaru dan memerintahkan Nabi an-nasa kepada orang-orang bisyami untuk juga memulai puasa. Hadis riwayat Imam Abu Daud dengan disahihkan oleh Imam Hakim dan Ibnu Hibban. Nah, di sini bagaimana cara melihat hilal itu? Apakah harus semua orang melihat? Ternyata Nabi memberikan penjelasan, memberikan contoh. Tidak perlu semua orang melihat. Cukup beberapa orang saja melihat. Dan orang itu, orang-orang yang terpercaya tidak berbohong, maka penglihatan yang diwakili oleh seorang atau beberapa orang itu bisa menjadi sebab untuk memulainya bulan Ramadan. Ya, seperti yang dilakukan oleh kita kan, tidak semua kita melihat hilal. Karena hilal itu ya itu ada ilmunya tersendiri. Bagaimana melihatnya? Tidak bisa dilihat dari kita di sini. Mestinya agak dekat di pantai mungkin. Dan itu tentu saja harus ada pengarahan dahulu bagaimana bentuk hilal itu. Nah, dengan demikian cukuplah mereka yang ditugaskan melihat hilal. Kalau kata mereka itu benar ada hilal, kita percaya saja. Yang penting mereka yang melihat itu memang orang-orang terpercaya gitu. Boleh, tidak perlu kita secara pribadi berdasarkan berita dari orang lain saja juga bisa. Ini hadis yang menyatakan begitu. Kemudian di hadis berikutnya, An Ibnu Abbasin dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Arabian, sesungguhnya seorang Arab, orang Arab jaa datang ilan Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka berkata itu orang Arab, ini sesungguhnya aku Rasul ra'aitu setelah melihat al-hilala terhadap bulan sabit. Faqala maka Rasulullah bertanya, atashhadu apakah kamu bersaksi alla ilaha illallah sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah? Qala menjawab itu orang Arab, "Na'am, betul Rasul, saya bersyahadat." Qala bersabda lagi Rasul, "Atasyhadu apakah engkau menyaksikan anna Muhammadan bahwa sungguhnya Nabi Muhammad itu Rasulullah?" Qala menjawab itu orang Arab, "Na'am, betul Rasul." Qala maka Rasulullah bersabda,
Fa'adzin, maka umumkanlah finnasi di orang-orang, ya Bilal, hai Bilal, ayyasumu, supaya memulai puasa godan besok. Nah, ini juga kejadian pada zaman Rasulullah. Tidak perlu semua orang melihat hilal, cukup satu orang pun, yang penting orang itu terpercaya. Nah, nanti petugas-petugas hilal di seluruh Indonesia itu mereka disumpahkan oleh pengadilan agama atau ya PA, biasa pengadilan agama, petugas-petugas dari sana yang mengerti tentang hilal, dan mereka itu adalah orang-orang terpercaya, sehingga berita mereka bisa dijadikan acuan, bahkan menjadi acuan sidang isbat nanti oleh para ahli lagi di sana, sehingga kita layak mempercayainya. Kemudian di hadis berikutnya, wan Habsata ummil mukminin, dari Habsah ummil mukminin, anna nabiyya, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, man, siapa orang, lam yubayyit, yang tidak memalamkan, asyama, niat saum, qoblal fajr, sebelum fajar, fala syama, maka tidak sah saumnya, lahu, bagi orang itu. Hadis riwayat ahli hadis yang 5. Nah, ini berkaitan dengan niat puasa. Itu harus dimalamkan niat puasa itu, Pak. Tidak bisa di siang. Jadi harus sebelum fajar. Nah, sebelum fajar itu sejak kapan? Sejak maghrib. Jadi begitu buka maghrib langsung niat lagi, saya besok mau puasa. Tidak apa-apa, yang penting sudah maghrib. Hanya jangan niatnya setelah asar. Itu belum masuk malam. Jadi, karena di sini lam yubayyit, tidak memalamkan, tidak memabitkan. Jadi harus malam puasa, niat puasa itu. Karena kalau tidak niat, fala syama, tidak sah puasanya. Nah, sekarang atau di sini kita lihat penjelasan dulu. Wa huwa yadullu ala annahu la yasihu siyamu illa bitabyitin niyyati wa huwa ayyan bi as-siyama fi ayyi juz'in minal lail. Bahwa hadis di atas tadi menunjukkan tidak sah puasa jika tidak disertai niat yang dimalamkan. Satu bagian dari malam aja itu sudah cukup. Misalnya saat habis taraweh itu kita menyatakan niat besok mau puasa lagi, atau pas sahur juga itu silahkan, itu juga niat. Yang penting belum subuh. Nah, yang jadi persoalan, apakah niat itu harus diucapkan? Tidak mesti. Niat itu di dalam hati kan, dinyatakan di dalam hati. Tetapi kalaupun mau diucapkan rame-rame setelah tarawih, tidak apa-apa juga. Tapi itu bukan niat, hanya melafalkan niat. Sertai dengan hati. Hanya membantu mengingatkan saja kepada jamaah supaya ingat besok kita puasa lagi. Harus canangkan niat di dalam hati. Nah, dalam hal ini ada maksud baik dari pengurus taraweh ini supaya jangan sampai kelupaan, diingatkan. Tapi itu bukan niat, hanya mengucapkan lafal niat. Niatnya di dalam hati kita. Jadi pada saat mengucapkan itu sertai dengan hati, jangan asal ucap saja. Supaya sah. Wadhalika li anna sauma amalun wal a'malu bil niyati wa jaza'un nahari ghairu munfasilatin minal lail. Jadi sebagaimana hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Hanya saja sahnya amal-amalan itu dengan niat. Niat itulah yang mencanangkan kesahan suatu ibadah. Tanpa niat tidak ada artinya. Tidak jelas. Ya seperti kita sholat 2 rakaat kan, sebelum subuh dan sholat subuh kalau sendirian sama-sama 2 rakaatnya. Apakah itu subuh atau qabla subuh bergantung kepada niat yang membedakannya. Nah, kemudian apakah niat puasa itu diharuskan tiap malamkah atau bisa borongan? Di malam pertama niat aja, ya Allah saya niat untuk 30 hari puasa. Atau harus setiap malam. Nah, di sini ada penjelasan begini. Wa tushtaratu an-niyatu likulli yaumin alan firodi. Disyaratkan niat itu likulli yaumin, untuk setiap hari. Jadi jangan borongan. Alan firodihi, masing-masing. Untuk hari ini niatnya ya hari malam itu kan. Karena tadi kan sebaiknya untuk besoknya itu, karena besoknya belum tentu kita mampu atau dalam keadaan tidak sehat kan tidak perlu puasa. Jadi kalau diniatkan tiap hari, ya bergantung kondisi tubuh kita. Kalau siap puasa, kalau sedang sakit tidak puasa pun tidak apa-apa.
Itu wahada masyhurun min madhabi Ahmad. Itu menurut Imam Ahmad bin Hambal, madhab Hambali begitu. Innahu idza nawa min awal syahri tajzihu wa qawwa hadza qala Ibnu Aqil bi annahu sallallahu alaihi wasallam qala likulli ma nawa. Tetapi ada pendapat Imam Ahmad bin Hambal, kalau tadi umumnya para ulama gitu ya harus setiap malam. Kalau dalam madhab Hambali itu boleh saja niat puasa bulan Ramadan cukup satu malam sekali niat, diborong untuk 30 hari ke depan. Itu dalam madhab Hambali. Tapi kalau madhab Syafi'i dan yang lain-lainnya umumnya niatlah setiap malam. Seperti yang kita lakukan kan setiap habis sholat tarawih itu kita mengumandangkan lafaz niat. Kemudian hadis berikutnya, Wan Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah SAW pola bersabda Rasulullah, la yazalu terus-terusan siapa annasu orang-orang kaum muslimin bi khairin berada di dalam kebaikan ma'ajjalul fitro selagi dia menyegerakan buka. Ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim muttafaqun alaih ini. Jadi sangat dianjurkan sekali kalau kita sudah yakin masuk maghrib, buka. Jangan ditunda-tunda. Sudah tahu yakin ini maghrib, saya masih kuat, nanti aja habis tarawih. Itu malah tidak baik. Menyalahi sunnah Nabi. Segeralah buka. Nah, untuk apa? Untuk menyelisihi kebiasaan sini. Di anna Yahuda wan Nasara yuakhiruna al-iftara ila istibakin nujum. Karena orang-orang Yahudi dahulu dan juga kaum Nasrani, kalau mereka puasa, buka puasanya itu nanti sampai hilangnya atau sampai keluarnya itu bintang-bintang. Artinya mungkin setelah Isya. Kita itu jangan ikut-ikutan Yahudi Nasrani. Begitu maghrib, matahari tenggelam saja, udah langsung kita buka. Hanya nanti bukanya pakai adzan mana ya? Apakah pakai adzan An-Nas, pakai adzan masjid yang lebih cepat, atau pakai adzan Surabaya? Tentu jangan pakai adzan Surabaya. Surabaya lebih duluan itu 1 jaman kurang lebih. Atau Jogja. Pakai adanya ada di sekitar kita sajalah. Kemudian juga yang suka mengakhirkan buka puasa itu orang Syiah. Orang Syiah itu habis buka puasa itu harus sudah malam. Nah, itu jelas tidak nyunnah. Mereka ngatur sendiri. Anjuran dari Nabi dengan hadis yang sahih, terus-terusan orang itu akan di dalam kebaikan selagi ajilu takjil itu. Dari kata ini ajilu, ajilu takjilan itu. Mengapa disebut takjil? Itu artinya penyegeraan takjil itu, bukan korma takjil itu. Ayo takjil. Maksudnya mari segera-segera kita berbuka. Bukan itu mana ayo takjil, mana kolak-kolak gitu. Bukan kolak takjil itu. Yang sekarang sudah jadi bahasa umum itu di hotel-hotel atau di mana saja. Di sini disediakan takjil. Memang takjil itu makanan itu. Bukan maksudnya penyegeraan maksudnya. Wal hadis itu dalilun ala istihbabi ta'jilil iftar. Itu sangat dianjurkan, istihbab, sunnah yang sangat dianjurkan apabila sudah yakin idza tahaqqaqa ghurub syamsi birru'yah. Apabila sudah yakin matahari sudah tenggelam. Nah, patokan bagi kita begini, bisa jadi ragukan ini adzan kok sudah duluan, An-Nas belum adzan. Apakah sudah masuk maghrib? Nah, tanda sudah masuk maghrib itu sebetulnya lihat saja di langit sebelah barat itu. Itu kalau sudah ada layung warna merah itu sudah maghrib. Walaupun di masjid-masjid belum ada. Buka saja, sudah masuk maghrib sebetulnya. Tapi kalau mau tetap ikuti adzan salah satu masjid ya nggak apa-apa juga. Biar kalau salah, itu yang salah yang adzan begitu. Ada juga yang ngelindur nanti. Adanya kecepatan. Kemudian kalau Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, ta'jilul iftari mustahabun la yukrahu ta'khiruhu illa liman ta'ammadahu wa ra'al fadla fihi. Menurut Imam Syafi'i, memang takjil itu, menyegerakan berbuka puasa itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan, mustahab.
Tetapi tidak apa-apa juga mengakhirkan, tidak makruh juga, kata Imam Syafi'i itu. Silahkan saja kalau misalnya ya bukan apa-apa, belum buka itu ya tidak ada yang bisa dimakan gitu kan. Katakanlah di rumah tidak ada apa-apa. Padahal sudah tahu maghrib, jalan dulu ke masjid. Di masjid dia paling tidak ada yang menyediakan air kan gitu atau kolak. Nah, sehingga tidak segera berbuka karena dalam perjalanan menuju masjid itu tidak apa-apa menurut Imam Syafi'i. Artinya jangan harus menyegerakan berbuka apapun dimakan, jangan juga membahayakan, nanti ada pasir dimakan juga. Yang penting membatalkan puasa. Hati-hati juga jangan sembarang makan gitu kira-kira menurut Imam Syafi'i. Kemudian hadis berikutnya wan Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna bis sahuri barokatan. Hadis sahih juga muttafaq alaih. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi sahur juga disunnahkan. Sahur, jangan mentang-mentang asa kuat tanpa sahur. Anjuran dari Rasulullah itu sahur saja tetap lakukan. Karena ada keberkahan. Menurut Rasul di sini. Tentu keberkahan yang jelas kita rasakan itu lebih kuat nanti karena kita makan lebih dahulu atau minum lebih dahulu. Dan jelas juga ada rahmat Allah di situ. Bisa jadi pada saat kita sahur, kita mengucapkan istighfar atau berdoa, itu doanya mustajab. Artinya itu waktu-waktu hotline. Doa yang tanpa halangan langsung nyambung pada Allah. Dan di samping itu juga untuk menyelisihi kebiasaan ahlul kitab, Yahudi Nasrani. Syariat sahur itu hanya ada pada umat Nabi Muhammad SAW. Ibadah puasa ini kan sudah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Artinya orang Yahudi, Nasrani, dan umat-umat dahulu tetap ada ibadah puasa, tetapi bagi mereka tidak ada sahur. Langsung saja puasa itu bangun tidur langsung puasa. Tapi kalau umat Nabi Muhammad itu ada syariat sahur. Ikutilah. Ini seperti biasa, tampil beda dengan umat terdahulu. Itu ciri syariat Nabi Muhammad. Sahur itu juga adalah pembeda dengan puasa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Nah, ini penjelasan tadi. Mukhalifatu ahlil kitab, menyelisihi kebiasaan ahlul kitab dahulu. Faslu ma baina siyamina wa siyamu ahli kitab akalatus sahri. Pembeda antara puasa umat Nabi Muhammad dengan puasa ahlul kitab itu adalah makan sahur. Kemudian di hadis berikutnya wan Sulaiman bin Amir at-Tabi anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda Nabi, idza aftara, apabila berbuka ahadukum, salah seorang di antara kalian, fayuktir, maka hendaklah berbuka ala tamrin, menggunakan korma. Alam yajid, maka kalau tidak ada korma yang manis itu fayuftir, maka berbukalah ala ma'in, menggunakan air. Karena sesungguhnya air itu tahurun, suci. Jadi di sini dianjurkan menggunakan korma, ya salah satunya karena korma itu manis itu untuk segera memulihkan tenaga. Walaupun ya hati-hati juga, jangan terlalu banyak juga. Artinya ya seimbang saja. Nah, kemudian di sini ada hadis lain dijelaskan begini. Karena ada Rasulullah SAW yafturu, berbuka Rasul ala rotobatin, menggunakan korma basah, qabla ayyusal, dia sebelum beliau sholat maghrib. Ilam yakun, maka kalau tidak ada itu korma basah, ala tamarotin, maka Nabi makan korma kering. Ilam yakun, maka kalau tidak ada korma kering juga, hasa Nabi mergot atau apa, mengisap gitu ya, hasawatin, beberapa hisapan mimain dari air. Jadi buka itu menggunakan korma kalau ada sunnah Nabi, kalau punya, kalau tidak punya mah ya pakai air sajalah gitu. Tapi di masjid ini biasanya ada, Pak. Nanti ada saja yang sedekah itu. Insya Allah ada di masjid ini. Korma. Nah, kalaupun tidak ada korma, hanya beberapa air saja, itu juga cukup untuk berbuka. Kemudian di hadis berikutnya,
Anhu dari di atas itu radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah. Qala berkata Abu Hurairah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man siapa orang lam yada yang tidak meninggalkan itu orang qala zur ucapan bohong wal amala bihi dan mengamalkan berdasarkan ucapan bohong itu wal jahla dan kebodohan. Falaisa maka tidak ada lillahi bagi Allah hajatun keperluan fi ayyada dalam hal seseorang itu meninggalkan ta'amahu makanannya wasyarobahu dan minumannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis sahih. Ini pengertian saum tadi. Kalau siam tadi kan tidak makan, tidak minum dan jima. Tapi kalau saum menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang sifatnya bukan fisik. Ucapan bohong, kalau zu harus begitu. Siapa orang yang tidak meninggalkan bohong, biasanya bohong. Walaupun puasa, walaupun tidak makan, tidak minum, dan yang sifat-sifatnya fisik, itu tidak ada artinya di hadapan Allah. Tidak ada nilai puasanya. Tetapi puasanya sah. Secara fikih sah. Tidak perlu dikodok. Gitu. Tidak batal puasanya. Tetapi nilainya nol. Gitu. Tidak ada nilai di hadapan Allah. Tidak batal puasanya. Tetap lanjutkan saja. Kemudian hadis berikutnya. Wa Ibnu Abbasin dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama berbekam Nabi wa huwa muhrimun saat itu Nabi sedang ihram. Wahtajama dan juga berbekam Nabi wa huwa shaimun Nabi sedang puasa. Ini hadis riwayat Bukhari. Nah, ini artinya berbekam itu kan dialah darah, diambil darah gitu kan. Sehingga berdasarkan hadis ini, kalaupun kita katakan dulu itu bulan puasa tahun lalu kan ada ribut-ribut vaksin, tidak apa-apa lah berdasarkan hadis ini, tidak membatalkan. Toh vaksin itu bukan nasi gitu kan. Vaksin itu bukan makanan, bahkan itu penyakit yang dilemahkan. Berdasarkan hadis ini tidak mengapa. Dianalogikan, walaupun kalau bekam itu kan diambil darah, kalau vaksin dimasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita. Walaupun nanti di sini juga waqadih talafata berbeda pendapat perihal bekam tadi. Ada yang mengatakan itu batal, tapi ada juga yang mengatakan tidak. Seperti hadis di atas hadis Imam Bukhari kan hadis sahih, tidak apa-apa. Jadi kalau nanti sakit pada saat bulan Ramadan dan perlu disuntik, itu maksudnya oleh bidan atau oleh dokter, tidak membatalkan puasa. Kecuali kalau diinfus. Kalau diinfus maka dikasih makanan itu batal puasanya. Kalau sakit mah batalkan saja puasanya. Kan diinfus tidak mungkin kalau orang sehat mesti sakit. Kemudian jauh-jauh nih hadis. Hadis berikutnya wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata Abu Hurairah qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man siapa orang nasya yang lupa itu orang wahwa padahal orang itu shaimun lagi puasa fa'akala maka dia makan wasyariba atau minum fayutimma saumahu maka teruskan saja puasanya. Ini nama at'amahu hanya saja memberikan makan kepada dia itu Allah wasaqhu dan memberi minum Allah kepada dia. Hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis sahih juga. Jadi kalau kita lupa, biasanya awal-awal bulan Ramadan kan biasa kita makan, pokoknya masuk ke dapur, lihat ada sisa makanan, lupa bahwa itu sisa sahur, langsung kita makan. Nah, kalau lupa nggak apa-apa, habiskan 2 piring pun nggak apa-apa. Tapi kalau baru satu sendok sudah sedang puasa, jangan terus dimakan, itu mah batal. Nah, kata hadis Nabi di sini, itu Allah yang memberikan makan kepada dia dengan dilupakan oleh Allah. Tapi kalau begitu ingat, berhenti, jangan diteruskan. Jangan pura-pura lupa, itu mah batal. Wala kodoa, tidak perlu kodo alaihi kepada orang yang lupa tadi, wala kaparota dan tidak ada kifarah. Jadi betul-betul itu hadiah dari Allah. Lanjutkan saja puasanya. Kemudian hadis berikutnya
Wa an Hamzah bin Amrin al-Aslami radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah, hai Rasulullah, ini sungguhnya aku ini ajidu piya kuwatan, aku kuat ala siyami untuk melakukan puasa tapi safari dalam keadaan di perjalanan safari. Hal alayya junahun, apakah jadi dosa kepadaku kalau tetap puasa di perjalanan gitu. Faqala, maka menjawab Rasulullah SAW, hiya itu berbuka di perjalanan itu rukhsatun adalah kelonggaran, dispensasi minallah dari Allah. Paman siapa orang akhoda yang mengambil orang itu biha terhadap rukhsah, hasanun adalah baik. Waman dan siapa orang ahabba yang suka itu orang aja semua untuk tetap puasa, pala junaha maka juga tidak apa-apa alaih kepada orang itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi hadis ini menjelaskan kan di dalam ayat Al-Baqarah juga, pamangkana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Siapa orang yang sakit ada dalam perjalanan maka hitunglah, artinya harus diqadha pada waktu yang lain dengan catatan boleh tidak puasa jika kita berada di dalam perjalanan. Nah, pertanyaan seorang Arab ini, Rasul, sebaiknya saya puasakah? Toh saya kuat. Perjalanan hanya beberapa kilometer saja. Atau lebih baik berbuka. Kata Rasulullah itu teh rukhsah, itu teh keringanan dari Allah, hadiah dari Allah untuk tidak puasa bagi orang yang ada di dalam perjalanan. Tidak apa-apa, tidak puasa juga. Tapi kalaupun mau puasa juga tidak apa-apa juga. Jadi itu pilihan. Hanya biasanya yang namanya rukhsah itu adalah biasa disebut dengan sedekah dari Allah. Siapa orang yang mau menerima sedekah dari Allah tentu itu lebih Allah sukai. Kecuali kalau perjalanan kita itu dari Bandung ke Jakarta dan pakai tol lagi kan, terus naik travel nyaman bisa tiduran, yaitu puasa terus saya tidak apa-apa. Tapi kalau perjalanan kita itu jauh ke Surabaya naik kereta, keretanya sering berhenti di stasiun juga ada yang menjajakan makanan terus, boleh buka sajalah gitu Pak. Kemudian Wan Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala berkata Ibnu Abbas, rukhhiso, diringankan, boleh tidak puasa maksudnya lisyaihil kabiri, bagi orang tua yang sudah renta. Ayat kiro untuk berbuka, wayut ima dan untuk dan memberi makan an kulli yaumin untuk setiap hari itu miskinan kepada seorang miskin. Wala qada'a dan tidak ada qada' alaihi kepada orang itu. Jadi maksudnya ini, hadis ini ada Daraqutni dan disahihkan oleh Imam Hakim. Maksudnya gini, bagi orang tua yang sudah sakit-sakitan, yang tidak mungkin lagi bisa puasa, demikian juga tidak mungkin qada, tidak apa-apa tidak puasa, tetapi harus bayar fidyah nanti. Setiap hari tidak puasanya 10 hari, atau katakanlah 30 hari sekalipun, berarti kepada 30 orang miskin. Itu fidyah di sini. Wala qada dan tidak perlu qada. Jika betul-betul memang tidak mungkin puasa. Bagi yang sakit, yang sakitnya menahun lama, ya sudah pakai fidyah saja. Nah, kemudian demikian juga yang sakit ya, yang tidak mungkin diharapkan sembuh katanya gitu. Sama penjelasan itu di atas. Nah, kemudian di sini ada penjelasan yang lain dari Syekh Taqiyuddin. Tabtur wa taqtadi wa taqimu an kulli yamin ritlan min khabazin bi adamihi wa huwa madhhab jumhur ulama. Nah, nanti ada kemungkinan begini. Maksudnya orang yang tidak puasa bulan Ramadan itu ada beragam kemungkinan. Ada orang yang cukup qada saja, ada yang harus qada dan bayar fidyah, gitu kan? Dan juga tidak perlu qada fidyah saja. Nah, di sini ada penjelasannya begini. Yang pertama, ini penjelasan dari para ulama. Al-awwalu yaqturu wa yaqdi. Yang pertama itu cukup dengan tidak puasa tetapi harus bayar qada. Siapa itu? Yaitu al-maridu, orang yang sakit, alladzi yurja jawalu mardihi.
orang yang sakit pada bulan Ramadan, tetapi ada kemungkinan sembuh di luar bulan Ramadan, itu cukup qada saja. Artinya mengganti puasa, jika tidak puasa 7 hari, ya 7 hari qadanya. Tidak perlu bayar fidyah untuk orang al-marid yang sakit. Yang keduanya al-musafiru saparo qasrin. Yang keduanya adalah musafir yang melakukan perjalanan dengan perjalanan memungkinkan sholat qasar. Nah, sholat qasar itu nanti dalam mazhab Syafi'i marhalataini, 2 pamondokan. Kalau diukur dalam kilometer mungkin kurang lebih 80 kilometeran. Jadi kalau kita melakukan perjalanan kemana ke Jakarta lah, itu termasuk perjalanan yang memungkinkan membolehkan sholat qasar. Dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab yang lain itu nggak usah sampai ke Jakarta, sampai Cimahi aja udah boleh qasar. Pada mazhab yang lain. Tapi kalau mazhab Syafi'i itu harus minimal marhalah lain. 80 kiloan lah kurang lebih. Nah, kita ikutilah acuan misalnya mazhab Syafi'i saja. Itu perjalanan yang jaraknya minimal 80 kilo. Yaitu mungkin sampai Bogor itu 80 kilo juga ya. Apalagi Jakarta, apalagi Tangerang, Banten, Cilegon. Lebih. Nah, itu untuk musafir seperti itu cukup qada saja. Kemudian yang ketiganya al-mubtiru lin qadi maridin. Ya, sama orang yang sakit juga. Yang keempatnya adalah perempuan yang haid dan nifas. Yang haid dan nifas bahkan dilarang puasa. Tetapi nanti harus menggantinya di hari yang sama. Artinya jumlah harinya yang sama. 7 hari tidak puasa, maka diganti 7 hari juga. Nah, kemudian yang kelimanya, yang cukup qada saja, itu perempuan yang hamil atau yang menyusui, idza khofata ala nafsaihi ma faqat. Apabila yang hamil maupun yang menyusui itu hanya khawatir terhadap dirinya sendiri. Maka itu cukup dengan qada saja. Kalau khawatir terhadap dirinya sendiri. Nanti kalau puasa, wah ini bisa kurus dirinya. Jadi tidak bagus dipandang oleh suaminya. Misalnya gitu ya. Boleh-boleh saja kan itu Pak. Supaya suaminya betah di rumah terus. Nah itu boleh tidak puasa, cukup diganti dengan qada. Demikian juga yang menyusui. Nah kemudian di sini ada penjelasan. Yang keduanya itu boleh tidak puasa, tetapi harus qada dan memberikan makan kepada orang miskin. Artinya bayar fidyah siapa saja. Yang pertama adalah orang yang hamil atau yang menyusui, tetapi kekhawatirannya itu bukan kepada dirinya, khawatirnya itu kepada janin atau kepada anak. Ini para ulama beda hal yang sedikit saja beda pendapatnya. Jadi apabila seorang yang sedang hamil atau menyusui, tetapi khawatirnya itu bukan kepada dirinya sendiri, khawatirnya itu kepada janin, kepada yang dikandung, atau kepada anak yang sedang disusui, itu mah selain wajib qada juga wajib bayar fidyah. Beda ya. Tapi ini pendapat hampir mayoritas berkata seperti itu. Dapat bedakan ya, ini harus kira-kira itu, dan ini juga yang kita pelajari dari para penceramah yang lain juga seperti ini, mirip. Sehingga bagi para ibu ya udah jangan khawatir kepada anaknya, khawatir kepada dirinya sendiri ya, supaya cukup qada gitu kan. Itu bisa jadikan trik bagi para bapak, kasih nasihat kepada para istri atau pada anak-anak perempuan gitu. Kemudian yang berikutnya nah, kita lihat lagi. Yang keduanya, orang yang tidak perlu puasa tetapi harus bayar qada, harus bayar fidyah, itu adalah al-marid alladzi la yudashifa'uhu hukmuhul kabir wa yut'imu anhu.
Orang yang tadi cukup bayar fidyah maksudnya, sama dengan seperti orang tua tadi. Orang yang sakit walaupun masih muda tapi sulit diharapkan kesembuhannya, cukup bayar fidyah saja. Kemudian ada penjelasan man la yajibu alaihi adaun wala qadaun wala au la yasihu minhu wahum. Adapun orang yang tidak wajib puasa, tidak perlu qada dan juga tidak perlu bayar fidyah. Yang pertama adalah orang kafir. Ya, orang kafir tidak wajib puasa. Tidak perlu qada dan tidak perlu bayar fidyah. Kemudian yang keduanya orang as-sogir was-sogiroh, anak laki-laki kecil dan anak laki-laki besar juga, anak laki-laki kecil dan anak perempuan kecil, masih kecil artinya belum balik. Mereka tidak ada kewajiban puasa, tidak perlu qada, tidak perlu bayar fidyah. Tapi kalau mereka mau diajak berpuasa boleh untuk pendidikan, pelatihan. Tapi tidak wajib. Dan nanti pahala itu kembali kepada ibu bapaknya yang mengajarinya. Pahalanya itu. Jadi sebaiknya diajar. Tapi kalau di tengah hari, aduh, ingin buka, lapar, ya nggak apa-apa. Buka saja kalau anak kecil itu. Asal jangan kakeknya atau bapaknya dari anak-anak ini yang ingin buka tengah hari. Kemudian hadis berikutnya, Wan Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu an, dan dari Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, annan nabiyya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada nabi yusbihu, pagi-pagi sekali nabi junub, karena melakukan jima, bersetubuh. Sumayang tasilu, kemudian nabi mandi besar, wayasumu, dan puasa melanjutkan. Nah, ini perlu diketahui nih. Ini ilmu juga nih Pak. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, terutama bagi yang masih muda lah ya. Yang tua mungkin tidak terlalu perlu ini ilmu ini. Maksudnya gini, Nabi SAW saat bulan Ramadan melakukan hubungan suami istri dengan istri-istrinya ini. Berarti dengan Siti Aisyah ataupun dengan Siti Ummu Salamah. Bolehkah berhubungan suami istri pada bulan Ramadan? Boleh, asal malam. Jangan siang. Boleh saja malam-malam. Apalagi bagi pengantin baru. Pak. Nah, bagaimana kalau misalnya mandinya itu belum sempat nih, karena tidurnya kepulasan. Biasa, habis itu kan sudah pulas tidur. Sehingga sahurnya agak telat juga itu. Belum sempat mandi, harus makan sahur dulu kan. Sehingga belum sempat mandi itu. Bagaimana itu? Junubnya, kondisi junubnya ke bawah waktu subuh. Sudah masuk fajar. Tidak apa-apa. Mandi saja. Tapi jangan tidak mandi. Mandi saja. Kemudian puasa lanjutkan biasa. Jadi ini jelas ini contoh dari Nabi. Boleh silahkan. Kalau awal puasa dahulu dilarang hubungan suami istri juga siang malam. Siang malam tidak boleh. Tetapi sahabat besar seperti Sayyidina Umar kebobolan, tidak kuat gitu kan. Akhirnya lapor kepada Nabi. Akhirnya turun ayat surah Al-Baqarah ayat 187 itu ya, bahwa Allah mengatakan kalian sudah berkhianat. Kalian sudah mengkhianati diri kalian, itu tidak mampu menahan gejolak nafsu itulah gitu ya. Sehingga tetap mereka melakukan, sehingga dibolehkan, dihalalkan. Uhilla lakum, nah ayatnya begitu. Uhilla lakum lailatas siyamir rafas. Dihalalkan bagi kalian untuk melakukan rofas. Ya, hubungan suami istri malam-malam. Malam itu kapan? Sejak maghrib sampai fajar. Kemudian di hadis berikutnya, Wan Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, man, siapa orang mata yang meninggal itu orang, wa alaihi, pada dia siamun memiliki hutang puasa, soma, boleh memuasai dari orang itu walinya. Muttafaqun alaih. Tetapi nanti pendapat para ulama berbeda-beda ini di sini. Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, la siyama anil mayyiti, tidak perlu ada puasa bagi yang sudah meninggal. Fa innamal wajibu, cukup saja dengan kafarat. Kafarat itu dengan bayar fidyah.
Karena ada hadis yang lain di sini. Man, siapa orang mata yang meninggal orang itu, walahi pada dia punya hutang, siamun puasa, amat cukup memberikan makan anhu dari yang meninggal tadi, maka nakul yamin miskinun. Setiap hari itu seorang miskin. Artinya cukup dibayar dengan fidyah saja, tidak perlu dengan puasa. Walaupun hadis di atas menyatakan boleh memuasai walinya. Nah, kalau ada walinya yang mau puasa boleh. Tapi biasanya puasa itu lebih berat daripada memberi makanan ke orang miskin kan. Kelihatannya ya udah bayar fidyah saja. Kemudian kita lihat hadis yang lain di sini. Wa an Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Siti Aisyah, maka tidak ada Rasulullah SAW yazidu menambah di Ramadan pada bulan Ramadan, wala fi ghairi, dan tidak juga pada di luar bulan Ramadan, ala ihda asyarata rakaatan, melebihi 11 rakaat. Ini salat tarawih. Yusolli, Nabi sholat arba'an 4 rakaat, fala tas'al, maka jangan tanya engkau an husnihin, dari baiknya itu 4 rakaat Nabi, wa tulihin, dan dari panjangnya 4 rakaat Nabi. Tsumma yusolli, kemudian Nabi sholat lagi arba'an 4 rakaat. Fala tas'al, maka engkau jangan tanya an husnihin, dari bagusnya itu 4 rakaat Nabi, wa tulihin, dan dari panjangnya 4 rakaat Nabi. Tsumma yusolli, kemudian Nabi sholat salasan witir 3 rakaat. Olat, berkata Aisyah, kultu, aku bertanya, kata rawi hadis, kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atanamu, apakah engkau tidur qabla an tutira, sebelum engkau sholat witir? Olah, menjawab Nabi, ya Aisyah, tuhai Aisyah, in ainayya, semuanya kedua mataku ini, tanamani, dua-duanya tidur gitu. Wala yanamu, dan tidak tidur qalbi, hatiku. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Kemudian di riwayat yang lain, di riwayat Imam Bukhari Muslim juga, karena ada Nabi yusolli, sholat Nabi minal laili, dari malam itu asyra rakaatin, 10 rakaat, wa yutiru, dan witir bisa jadatin dengan 1 rakaat. Wa yarka'u, dan juga Nabi sholat rakaatil fajri, 2 rakaat sholat fajar. Fatilka, maka itu semua salasa asyara rakaatan, 13 rakaat. Ini adalah hadis yang menyatakan perihal sholat malam pada bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan, jumlah rakaatnya tetap sama yang dilakukan oleh Nabi, yaitu 11 rakaat. Hanya tata caranya beda. Kalau pada bulan Ramadan, Nabi itu sholat 11 rakaat itu 4, 4, 3. Tapi kalau di luar bulan Ramadan, 10 rakaat, 2, 2, 5 kali, tambah witir 1. Di luar bulan Ramadan. Tapi kalau dalam bulan Ramadan itu 4, 4, 3. Saya kira di masjid kita sudah diterapkan begitu kan, 4, 4, 3. Dengan 4 rakaatnya itu tanpa tasyahud awal. 4 rakaatnya dibaca jahar. Ini siap-siap calon imam tarawih ini. Fakih ya, Pak Udin juga. Siap-siap begitu 4, 4. Jadi minimal harus 11 surat apal tuh. Untuk nanti persiapan tarawih. 4, 4, 3. Sedangkan kalau yang di luar bulan Ramadan sama 11 ditambah 2 rakaat sebelum subuh, jadi 13 rakaat. Itu 2 kali 5 ditambah 1 witir. Kalau mau ikut hadis ini, kalau mau 23 juga boleh saja, tapi kelihatannya masjid ini akan kosong kalau 23. Dan nanti akan ada kloter berikutnya yang 11. Jadi seperti biasa saja mungkin ya. Saya kira itu saja mungkin untuk kajian pada hari ini. Silakan kalau kita mau mendiskusikan lebih lanjut.